Shalom semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Proses Pemasaran dan Promosi Produk Olahan Lidah Buaya di Kota Pontianak. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Delaria Diningsi dan teman-teman saya yang bernama Amelia Bella dan Lydia Murti. Pada awal materi ini akan dijelaskan oleh saya. Latar belakang. Indonesia terkenal dengan beraneka ragam suku, budaya, dan bahasa. Oleh karena itu, Indonesia memiliki berbagai macam jenis makanan khas dari tiap-tiap daerah. Sebagai contohnya, yaitu Kota Pontianak. Kota Pontianak memiliki banyak macam makanan khas dan minuman. Salah satu produknya yang terkenal yaitu Isun Vera. Isun Vera merupakan produk hasil olahan tanaman lidah buaya atau yang sering disebut dengan aloe vera. Lidah buaya atau aloe vera merupakan tumbuhan yang sudah dikenal dari zaman dahulu kala sebagai penyumbur rambut. Lidah buaya ini mempunyai khasiat lain yang sebenarnya sangat menyehatkan, karena di dalamnya terkandung zat-zat yang bermanfaat bagi kesehatan, antara lain enzim, asam amino, mineral, vitamin, karbohidrat, lemak, air hormon, dan polisakarida. Kandungan-kandungan tersebut mempunyai berbagai macam khasiat yang dapat membantu memberikan jalan keluar terhadap keluhan masyarakat dan akan kesehatan mereka. Pengelolaan lidah buaya sendiri saat ini di Pontianak tidak hanya sebagai minuman, namun berupa makanan dan berbagai macam bentuk antara lain kerupuk lidah buaya, jeli lidah buaya, selai lidah buaya, teh lidah buaya, dodol lidah buaya, dan masih banyak lainnya. Tujuan penulisan atau tujuan menganalisis. Yang pertama, lebih memperkenalkan produk khas Kota Pontianak kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, membagi manfaat yang dimiliki dari produk lidah buaya, karena produk yang mengandung lidah buaya kaya akan manfaat yang dimilikinya. Yang ketiga, yaitu mengkaji proses pemasaran dan promosi produk olahan lidah buaya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Bella. Saya persilahkan Amelia Bella. Baik, terima kasih kepada Delaria. Saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu topik permasalahan 1. Proses pemasaran atau yang biasa orang sebut dengan marketing adalah sebuah kegiatan yang harus diimbangi dengan tim pendukung yang siap dalam bekerja keras untuk menarik minat masyarakat agar terpengaruh. Masyarakat diajak dan dipengaruhi untuk memakai atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Juga lekat kaitannya dengan sebuah strategi untuk menginformasikan sebuah produk kepada pembeli. Proses pemasaran produk dilakukan sebagai berikut. A. Memahami nilai dan kepuasan terhadap konsumen. Setiap perusahaan atau pelaku usaha memiliki visi yang dipegang teguh. Masing-masing memegang teguh sebuah visi yang dibuat dan dilakukan secara hati-hati dari awal hingga berlangsungnya kegiatan yang menguntungkan sebuah usaha. Nilai visi manajemen merupakan salah satu faktor pengaruh dalam pemasaran terpadu. Seperti yang pertama, nama merek dan tanda merek penjualan memberikan perlindungan hukum atas ciri-ciri produk yang unik. Kedua, merek yang kuat membantu membangun citra perusahaan, memudahkan perusahaan meluncurkan merek-merek yang baru yang mudah diterima oleh para distributor dan pelanggan. Ketiga, selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, karena mereka sedang memberikan uang mereka untuk ditukar dengan produk yang mereka inginkan. Produk lidah buaya ini memberikan keuntungan, dikarenakan produk yang ditawarkan berkualitas dan dijadikan sebagai bagi masyarakat yang dapat diperoleh oleh-oleh baik di Kota Pontianak dan di luar kota. Sun Vera merupakan salah satu merek produk aloe vera di Kota Pontianak yang dikenal oleh masyarakat dan juga mendapatkan OVOP untuk keberlangsungan produk. Setiap merek dapat melakukan B. Strategi pemasaran dan lingkungan pemasaran. Yang pertama, ciptakan menu makanan dan minuman unik dan inovatif. Konsumen selalu ingin yang baru, meski itu produk lama yang diolah secara kekinian. Contohnya,
Produk Isun Vera hanya dari sebuah tumbuhan lidah buaya ini dengan dibubuhi varian rasa dan uniknya, diolah dengan beraneka ragam makanan dan minuman. Yang kedua, kreasikan desain untuk memperkenalkan produk. Strategi pemasaran produk makanan bisa kalian coba dengan membuat banner dengan desain yang menarik dan sentuhan tradisional dengan sedikit sektor modern agar konsumen tertarik ketika melihatnya. Juga membagikan brosur yang berisi informasi produk makanan dan minuman. Ketiga, manfaatkan media sosial dan marketplace. Pemasaran online memang jauh lebih efektif di antara semua pemasaran offline yang perlu banyak tenaga dan waktu. Buat konten semenarik mungkin, tapi jangan mengubah ciri khas pada produk makanan kalian dapat metafora. C. Riset dan metode pemasaran. Lakukan analisis SWOT dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin terjadi pada bisnis yang Anda geluti. Melakukan analisa tersebut dapat membuat banyak sekali kemungkinan kecil strategi pemasaran yang akan Anda buat tidak berhasil. Baik, terima kasih. Penjelasan akan dilanjuti oleh Saudari Lydia Murti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Amelia. Materi yang pertama yaitu tentang cara produksi produk secara online. Perkembangan teknologi mau tidak mau mempengaruhi para pemasar dalam menyusun strategi pemasaran. Cara mengkomunikasikan sebuah produk atau cara promosi produk kini bisa dilakukan secara online. Sebagai cara yang tergolong baru, tentu saja membuat beberapa perusahaan lebih condong ke promosi online dan tidak lagi memaksimalkan promosi secara offline. Yang kedua yaitu cara produksi produk secara offline. Cara promosi secara offline telah lebih dulu digunakan. Promosi produk secara offline tidak serta-merta ditinggalkan walaupun ada cara promosi secara online. Ada hal-hal yang nyatanya tidak bisa didapatkan dari promosi secara online. Promosi secara offline disebut juga promosi secara konvensional, di mana menggunakan media-media selain media online. Cara promosi produk secara offline ini memungkinkan interaksi langsung calon konsumen dengan produk. Kehadiran seorang sales representatif atau media fisik publikasi adalah karakteristik dari cara promosi ini. Keunggulan dari cara promosi secara offline adalah penawaran produk atau jasa sangat kuat karena langsung dilakukan oleh sales representatif. Calon konsumen bisa melihat, menyentuh, bahkan merasakan langsung produk sehingga menimbulkan kepercayaan yang tinggi dari konsumen. Sekian dari saya kembalikan kepada Amelia. Baik, kesimpulannya adalah Isun Vera salah satu aset kebudayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Produk makanan dan minuman ini memudahkan masyarakat untuk lebih mendapatkan lidah buaya dapat dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari oleh seluruh masyarakat. Adanya produk Isun Vera di luaran dan dengan kemudahan untuk didapat, produk Isun Vera ini dapat menjadi produk yang disukai dan digemari oleh generasi muda dan masyarakat kalangan lain, serta menjadi produk makanan ringan yang dapat bersaing dengan makanan ringan lainnya. Dengan strategi promosi, pesan komunikasi visual yang kreatif dengan membuat poster dengan ilustrasi grafis dan fotografi bertujuan agar masyarakat dapat selalu mengingat keberadaan makanan tradisional ini hingga masa mendatang. Tujuan promosi yang dilakukan adalah agar masyarakat khususnya generasi muda dapat menyadari keberadaan makanan dan minum tradisional Isun Vera dan mau mengonsumsinya sebagai cemilan sehari-hari melalui strategi promosi yang dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi. Makanan dan minuman Isun Vera ini menggunakan bahan-bahan alami dan tidak menggunakan pengawet seperti makanan ringan pada umumnya, sehingga tidak akan memberikan efek negatif pada masyarakat yang mengkonsumsinya. Produk Isun Vera juga sudah memiliki kemasan yang baik
sehingga melindungi makanan dan minuman agar tidak mudah hancur, dan memiliki pegangan agar mudah untuk dibawa. Saat ini, generasi muda kurang mengenal kebudayaan Indonesia secara mendalam karena munculnya dampak dari luar negeri. Maka dari itu, rasa cinta akan kebudayaan Indonesia harus lebih ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan memilih makanan ringan buatan asli Indonesia, membeli produk lokal seperti Aysen Vera, membantu memberikan promo kepada masyarakat yang lain agar lebih meningkatkan produksi Aysen Vera. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Shalom.